والله والذي رفع السماء بنعمه سنزلزل الكيان الصهيوني على راسك يا نتنياهو. والله سنزلزل الكيان الصهيوني على راسك يا نتنياهو. الله اكبر الله اكبر. من المجاهدين في قلب الميدان لكل اخ عزيز، لكل من فقد اخا عزيزا له، لكل من فقد اخا حبيبا له، سناخذ بطاره باذن الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله ينصرهم يا رب، الله ينصرهم، الله ينصرهم. بسم الله. يا رب سدد يا رب سدد. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. معه أشداء على الكفار. Houthi melakukan operasi gabungan dengan perlawanan Islam Irak untuk menyerang target vital Israel di Haifa. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengatakan operasi itu dilakukan dengan beberapa rudal jelajah. Pihaknya mengklaim serangan tersebut mengalami keberhasilan hingga target di Haifa mengalami kerusakan. Langit Israel pun bergemuruh akibat operasi gabungan dari Houthi dan Irak. Saree mengklaim serangan tersebut akan terus berlanjut hingga agresi di jalur Gaza berhenti. Adanya kehancuran di Haifa terjadi seusai Houthi menyerang 4 kapal berafiliasi Israel dan Amerika Serikat pada Senin 1 Juli. Rudal jelajah Houthi diluncurkan ke 4 kapal tersebut lantaran melanggar memasuki pelabuhan di wilayah Palestina yang diduduki. Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'a 'alal kuffar. Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'a 'alal kuffar. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. محمد رسول الله والذين Kondisi Tel Aviv semakin chaos seusai para jenderal pasukan pertahanan Israel atau IDF menyerukan jeda perang hingga menyerah di Gaza. Kondisi itu terjadi lantaran mereka tak sanggup berperang dengan militan Palestina. Bahkan para jenderal IDF rela membiarkan Hamas tetap berkuasa di Gaza. Dikutip dari Tribunnews.com, para pejabat senior Israel mulai kebingungan dengan situasi internal militer Zionis. Seruan para jenderal IDF ini menyebabkan semakin lebarnya jurang perbedaan sikap antara tentara dan tokoh politik Israel.
Para pejabat politik Israel menegaskan kalau mempertahankan kekuasaan Hamas untuk membebaskan para tahanan di Gaza merupakan pilihan yang buruk. Namun para politisi Zionis menilai kalau tentara Israel takut akan munculnya perang abadi. Pasalnya kondisi tersebut akan menguras energi dan amunisi secara bertahap. Kabarni melaporkan para jenderal IDF percaya kalau gencatan senjata akan menjadi cara terbaik membebaskan warga Israel yang disandra. Adapun penilaian ini muncul setelah terjadi perang terus-menerus selama sekira 9 bulan di jalur Gaza yang terkepung. Bocor potret dan video pasukan pertahanan Israel atau IDF terluka parah di kota Nablus. Hal itu terjadi seusai pasukan Israel terlibat baku tembak dengan perlawanan Palestina pada Selasa 2 Juli. Inilah penampakan tentara Israel yang terkapar tak berdaya dievakuasi oleh rekan-rekannya. Peristiwa itu bermula saat seorang pemukim ilegal tertembak oleh sniper di dekat pemukiman Israel Har Raja. Pasukan pendudukan Israel mengonfirmasi bahwa seorang pemukim ilegal ditembak dari jarak jauh. Lantas pasukan Israel mencoba melakukan serangan balasan terhadap perlawanan Palestina di kota Nablus. Adu tembak itu terjadi hingga mengakibatkan seorang tentara Israel terluka parah. Pasalnya sniper perlawanan Palestina berhasil mengenai sasaran tepat di bagian perut dan dada tentara Israel itu. Dikutip dari Al-Mayadanet, Brigadir Al-Quds melaporkan telah memukul mundur pasukan Israel. Sniper Al-Quds mengaku telah menembaki tentara Israel yang berkeliaran di wilayah Dahiyah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali masuk jebakan militan Palestina yang berada di Nursam. Akibat bom Palestina, kendaraan militer Israel meledak hingga terbalik. Tentara Israel pun dilaporkan tewas di dalamnya. Inilah detik-detik kendaraan tempur lapis baja pengangkut personil atau APC Israel hancur. Adapun perlawanan Palestina menanam bom di sebuah jalan yang berada di jalur Gaza. Terlihat kendaraan APC Israel meledak saat bom tersebut ditanam hanya 1,5 meter dari jarak tersebut. Kendaraan tempur Zionis meledak hingga terbalik. Asap pekat mengepul seusai ledakan bom militan Palestina. Israel mengakui kehilangan tentaranya akibat ledakan pada kendaraan APC. Zionis pun mengakui militan Palestina menggunakan strategi yang lebih pintar dan taktis. Pakar militer dan ahli strategi perang asal Yordania, yakni Mayor Jenderal Fayyaz Al-Duwairi menyoroti penyergapan di Nursam, yang mengatakan operasi penyergapan Palestina bersifat kualitatif yang menggambarkan adanya perubahan strategis dalam cara mengelola pertempuran dan konfrontasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.